Halo Sobat Custom, selamat datang di channel Biz Custom. Untuk episode kali ini, kita akan ngebahas motor Suzuki Thunder 250cc yang gagal custom. Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel kita, like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian nggak suka, komen serta share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kita makin berkembang. Langsung masuk ke pembahasan ya. Jadi kenapa kita bilang motor ini setengah jadi atau setengah mateng? Karena memang dari Kohendry-nya sendiri bilang dia kurang puas dengan hasil modifikasinya. Padahal modifikasi motor ini sudah memakan biaya besar dan juga menggunakan spesifikasi yang sangat mewah. Sebelum kita bahas, saya mau kasih lihat ke kalian dulu, mungkin banyak yang belum tahu seperti apa bentukan asli dari Thunder GX 250cc ini. Dan ini adalah bentukan asli Thunder GX 250cc. Nah, langsung ke pembahasan. Tadi kan saya bilang spesifikasinya mewah gitu kan. Jadi video ini kita akan bedah secara menyeluruh spesifikasi yang ada di motor ini dan konsep apa aja yang akan kita buat. Jadi motor ini langsung kita bahas di kaki-kakinya terlebih dahulu. Kohendry kasih tantangan ke kita karena spesifikasinya sudah mahal, di kaki-kaki dia pengennya tetap dipertahankan untuk di bagian kaki-kaki. Sisanya dia menyerahkan ke kita untuk dibentuk menjadi konsep bobber. Di kaki-kaki, motor ini menggunakan kepemilikan dari Kawasaki ZX 600 di belakang dan velg belakangnya dengan ukuran 18 inch, depannya 17 inch. Nah, kita pengennya membuat motor ini menggunakan velg jari-jari, tapi kan harga velgnya mahal. Kita tanya balik, kok mau nggak kalau velgnya ini dikorbankan? Kenapa? Karena kalau kita pakai kepemilikan dari Thunder itu kan rada kecil. Terus kalau kita pakai Scorpio apalagi, Tiger juga kecil gitu. Jadi kita pengen menggunakan tetap velgnya ini gitu. Karena udah dual disc brake juga untuk yang depan dan belakangnya udah ada disc brake juga. Jadi sayang juga kalau nggak dipakai. Dan Kohendry bilang iya. Kita shock juga sih Kohendry bilang iya, karena harga velgnya sendiri itu 7 jutaan di pasaran sekarang. Tapi Kohendry karena mendukung ide-ide gila kita supaya motornya kelihatan sesuai dengan harapannya, udah nggak apa-apa dikorbanin aja gitu. Salut banget buat Kohendry gitu. Untuk di kaki-kakinya seperti itu. Lanjut ke bagian sok depan. Di sok depannya dia juga menggunakan kepemilikan dari Kawasaki ZX 600 dan alhamdulillahnya syukurnya masih bisa kepake di konsep yang akan kita buat. Dan ada yang berita sedihnya itu di bagian sok belakang. Di sok belakangnya itu kan menggunakan Kawasaki ZX juga tuh. Harganya tuh udah mahal, monoshock yang udah ada hidroliknya yang bisa di setel. Bayangin berapa harganya. Dan Kohendry bilang ya udah kalau nggak kepake nggak usah dipakai. Salut lagi, 2 salut untuk Kohendry. Jadi kita akan mengganti shocknya ini, nanti kita akan bentuk jadi 2 shock supaya enak karena bobber kan memang kebanyakan 2 shock. Nah, setelah untuk di kaki-kaki, swing armnya juga sama punyanya ZX 600 tadi. Kok gimana, mau tetap pakai swing arm ini atau mau diganti? Dan satu pikiran dengan kita, itu dia tadi enaknya punya konsumen yang punya satu pikiran dengan kita, ganti aja karena memang nggak enak dilihat untuk bentuk yang kotak. Jadi akan kita ganti dengan bentuk yang bulat klasik dengan model yang seperti biasa kita buat gitu, yang jumbo tapi ya. Nah itu untuk di bagian kaki-kaki udah beres. Nah lanjut ke bagian body-bodinya. Nah di body-bodinya ini nggak ada yang kepake karena memang beda konsep. Jadi tangki, tutup aki, jok dan juga spakbornya nggak kepake. Yang bisa kepake paling cuman spakbor depan. Jadi kata Kohendry, ya udah buat baru aja. Enak banget, orang tajir ya kan? Yaudah kita buat baru untuk konsepnya. Konsepnya kita buat seperti yang Kohendry inginkan. Jadi nanti ini akan diganti semua. Lanjut ke bagian framework. Nah ini dia yang bagian intinya. Kohendry itu sebenarnya awal mulanya dia pengen ngebenerin frameworknya aja, tapi dia ngerasa udahlah sekalian diganti, sekalian bentuk bobber aja. Jadi bisa dibilang motor ini akan kita konsep dari nol gitu. Frameworknya juga, jadi frameworknya akan kita rubah dari tengah sampai belakang untuk membentuk model bobber yang menurun dan juga rendah tadi gitu. Jadi frameworknya akan kita bongkar dan sisa-sisanya lampu segala macam juga diganti semua. Gila, kebayang nggak sih kalian udah ngeluarin uang banyak custom tapi nggak puas?
Tapi salutnya Ko Henry mau untuk mengejar passionnya tadi untuk di custom lagi. Kita nggak akan ngecewain Ko Henry untuk di project yang satu ini. Nah, tadi juga saya udah diskusi bareng Bro Oka seperti apa yang akan kita lakukan di motor ini. Jadi ini adalah diskusinya tadi. Ayo kita simak diskusi saya dengan Bro Oka untuk mengkonsep motor ini. Ini dia. Nah, ini dia kondisi motornya yang kita ceritain. Sekarang sudah sama Mas Oka. Wih, ayo kita cerita-cerita dikit dulu. Kita mulai dari kakak ke Mas Oka. Ini kan, ini dong. Ini kan motornya sekarang tipenya Bread Cafe ya. Kira-kira tadi konsumennya mau minta dibuat apa motor ini? Jadi pagi tadi konsumen datang itu ada beberapa konsep yang ditawarin sama dia. Pertama itu ada cafe racer, terus bobber sama Jeps biasa. Tapi konsumennya milih ke bobber karena dia pengennya single seater. Karena kata dia, kalau misalnya dibuat dua, nanti katanya istrinya curiga. Kalau mau dipakai berdua, katanya nanti mau kemana? Itu, wahai konsumen, pikirkan bini Anda. Nah, langsung aja kita bahas masalah yang akan kita lakukan pada motor ini. Kan ini motor bisa dibilang setengah mateng ya. Jadi konsepnya nggak jelas antara cafe racer atau bread style. Nah, untuk perubahan apa aja yang akan kita buat menuju bobber, kita mulai dari kaki-kaki. Ayo kita ke bawah dulu. Nih, jelasin peleknya nih, Mas. Jadi velg ini velg Kawasaki original punya dari Kawasaki ZX 694. Nah, terus tapi rencananya ini velg tetap kita pertahanin. Tapi dari tromol tengahnya itu nanti yang kita bubut. Jadi kita buat lubang-lubang baru buat biar bisa dijadiin jari-jari. Jadi ini kita akan korbankan. Ini akan kita korbankan supaya tetap, karena susah kali ya cari buat tromol yang kayak gini gede kayak gini karena dia double dash brake di sini. Oh, double dash brake. Disc brake salah. Iya, disc brake. Jadi disc brake ini akan kita pertahankan supaya ngelihat lebih padat ya bobbernya. Nah, konsepnya karena dari tromol ini kan lebih gede. Kalau misalnya kita pakai tromol biasa itu kan pasti lebih kecil. Nah, untuk masalah di framework nih langsung kita ke framework aja. Kalau di framework, nah di sini frameworknya biasa. Kali kita cuma potong di setengah. Paling kita buang dari tengah sampai ke belakang itu buang semua. Paling kita buat nanti rangka-rangka baru di sini. Terus swing arm juga nanti kita buat pakai swing arm bulat. Kalau sekarang kan ini masih peta. Kotak ini ya. Kotak punya Kawasaki kalau nggak salah. ZX juga ini kayaknya. Satu paket, jadi kaki-kaki dia pakai ZX semua ya. Karena dia pakai punya monoshock. Karena aslinya Thunder 2,5 kan itu nggak pakai monoshock. Jadi dia pakai monoshock. Terus monoshocknya ini hidrolik. Wah, sayang ya, tapi dia minta diganti kan? Dia minta diganti jadi dual shock juga. Mana hidroliknya? Nah, ini hidrolik nih. Setelah hidroliknya tuh. Nah, jadi bisa naik turun. Di sini jadi bisa mau di setel naik atau turun atau lebih tinggi. Oh, bisa diatur di sini. Nah, jadi rangkanya kita seperti hampir mirip-mirip dengan rangkanya sini dong Mas Oka. Pecinta Wanita 2 ya. Jadi itu untuk di motor ini. Dan apalagi ya? Nah, untuk tangki sendiri gimana Mas Oka? Tangki? Rencananya kalau tangki nanti kita buat hampir mirip ke Pecinta Wanita 2, tapi kalau Pecinta Wanita kan agak terlalu kotak. Nanti kita buat agak bulat karena dia agak bulat dari dimensinya. Tapi tetap single seater. Terus mesin kanan kiri nanti di chrome lagi ulang gitu. Terus blok nanti dipoles, tapi dia nggak mau minta disuruh dipoles lagi. Tapi kita pertahankan ininya, kira-kira bentuk kaki-kaki ini yang buat jadi kekuatan utama yang bakal kita nantikan ya di bis custom ya. Benar. Nah, mungkin itu aja. Oh ya, ada lagi nggak ya? Mungkin itu aja. Nanti kita lanjut aja ke langsung videonya pas kita kerjain dan juga pada saat hasil jadinya itu kira-kira pengerjaannya berapa minggu kita? Sekitar 1,5 bulan ya. 1,5 bulan akan kita selesaikan project ini, mudah-mudahan selesai karena katanya yang punya pengen dibawa buat jalan-jalan pas lebaran. Cie, lebaran tau nggak ada tuh. Nah, itu dia tadi diskusinya bersama dengan Bro Oka. Dan kita juga mau ngedengerin ke kalian seperti apa suara Kawasaki Kawasaki, suara Thunder ini. Tadi kebanyakan ngomongin Kawasaki jadi lupa. Jadi suara Thunder ini, informasi buat kalian juga. Jadi Thunder 250cc ini adalah satu piston ya. Jadi banyak yang nanya ke saya, Thunder itu satu piston atau dua piston? Kalau Thunder ini satu piston, nggak kayak Ninja yang karbu yang dua piston. Jadi suaranya memang rada kurang merdu. Tapi beruntungnya Thunder 250cc ini udah didukung dengan twin port. Jadi memang agak ngebantu untuk suaranya lebih merdu. Jadi nanti juga ini akan kita ganti dengan exhaust yang baru. Exhaust yang biasa kita buat yaitu dari bahan stainless steel yang ada di bis custom.
langsung aja ya untuk kita dengerin seperti apa suara motor ini sebelum di custom. Jadi kita akan fokus membedah motor ini sebelum di custom. Inilah suara motor Thunder 250 cc nya. Ini suaranya. Nah, informasi sedikit ya. Jadi kelemahan dari Thunder 250 itu memang dia twin port, tapi dia punya satu piston. Jadi dia tetap satu piston gitu. Suara itu nggak terlalu ada perbedaan dengan suara-suara motor-motor biasa kayak Scorpio, Tiger. Kecuali kalau dengan Ninja dia 2 silinder, 2 port. Jadi kalau kalian berharap motor Thunder itu suaranya kayak Ninja, enggak. Cuman memang kelebihannya memang dia di tenaga tetap sama 250, cuman itulah kekurangan dari Thunder 250 ini. Kalau motor Ninja kan dia 2 piston ya, kalau dia single piston tapi dibuat 2 port, itu dia. Tapi memang suaranya gahar juga, cuman nggak merdu ya Mas. Itu dia tadi suara motornya. Garang kan? Memang garang karena memang sudah menggunakan twin port, jadi suaranya lebih enak lah dibandingin suara Scorpio dan juga suara Tiger, walaupun nggak terlalu beda jauh. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kita kali ini. Nantikan video lengkapnya setelah motornya jadi yang jelas. Jadi tadi kita estimasi sekitar 1,5 bulanan lah motor ini jadi, paling lama 2 bulan. Kita usahain agar cepat karena memang di Bis Custom kita menggunakan slot. Jadi 1 bulannya kita cuma menerima 5 motor untuk menjaga waktu pengerjaan, karena semakin banyak kan nanti pengerjaannya semakin lama dan akhirnya bisa tertunda-tunda. Jadi memang di Bis Custom 1 bulan itu cuma 5 slot gitu. Kebetulan ini slot terakhir untuk bulan ini. Nantikan videonya 1,5 bulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang. Dan terakhir sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe channel kita, bantuin channel kita makin berkembang supaya makin banyak yang tahu. Like jika kalian suka video kita, dislike jika kalian nggak suka. Jangan lupa komen dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang punya antusiasme sama di bidang motor custom. Mungkin itu aja dari saya. Majulah terus motor custom Indonesia, and as always, peace!